Kenapa nasib percintaanku selalu sial? Belum cukup berkembang, udah layu lebih dulu. Gerutu Kailin dengan menghentikan langkahnya. Dia udah tidak berminat mengikuti Alex, karena tidak sanggup melihat pria yang udah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, tengah bersikap manis pada wanita lain. Apa masih ada hal penting yang ingin kau bicarakan? Alex menepuk pundak Kailin dari belakang, karena mengetahui sejak tadi adik ipar Nona Cleopatra mengikutinya. Kau? Bagaimana kau tahu aku? Kailin menunjuk ke arah di mana pria itu tadi berbelok. Lalu tiba-tiba aja kini ada di belakangnya. Nona, aku sedang sibuk, jadi berhenti mengikuti kami. Mengerti? Apa? Mengikutimu? Yang benar aja, siapa juga yang mau ikutimu? Aku itu hanya ingin mengambil ini. Kailin yang gugup mengambil sesuatu yang ada di rak sampingnya. Alex menatap apa yang dipegang wanita tersebut, lalu tertawa dalam hati saat mengetahui yang diambil wanita itu adalah box berisi dalaman pria, karena saat ini mereka berada di rak yang berisikan kebutuhan khusus pria. Baiklah, selamat berbelanja. Alex undur diri sambil terus menahan tawanya. Kenapa dia itu sempung sekali sih? Menyebalkan. Tapi sayangnya dia juga sangat tampan. Gerutu Kailin panjang lebar sembari menatap box yang dia tadi ambil. Oh ya ampun, apa ini? Pekiknya dengan terkejut saat menyadari yang diambilnya tadi adalah box berisikan celana dalam pria. Oh ya ampun, memalukan sekali, teriaknya sambil berlari dari tempat tersebut. Dan apa yang dilakukan Kailin tadi dapat dilihat oleh Alex yang masih berada di sekitar tempat tersebut. Dasar gadis manja, gumamnya dengan tersenyum. Bukan tanpa alasan Alex menyebut wanita yang bernama Kailin itu manja, karena dari apa yang dia ketahui, wanita itu memang begitu manja dan keras kepala. Sifat yang sama dengan yang dimiliki seorang Cleopatra, tapi Nona Cleo lebih unggul sedikit karena memiliki kedewasaan 2 tingkat di atas Kailin. Mudah-mudahan aku tidak bertemu lagi dengannya, karena menghadapi Nona Cleo saja membuatku pusing, apalagi ditambah gadis itu. Sementara itu Cleopatra yang udah menunggu Kailin sejak dari tadi menjadi geram sendiri karena adik iparnya itu belum juga pulang. Bahkan dihubungi pun ponselnya tidak juga diangkat. Awas saja kalau dia datang. Aku akan... Cleo menekan sendok pada es krim yang sejak tadi dimakannya. Nona, Anda udah menghabiskan... Diamlah, kau itu cerewet sekali. Tapi Nona, tadi Anda memberikan perintah untuk mengingatkan jika udah menghabiskan setengah kotak. Dan sekarang Anda udah menghabiskan 2 kotak. Pelayan tersebut menatap ngeri ke atas meja, di mana es krim milik Nona Kailin yang ada di lemari pendingin hanya tersisa yang sedang dimakan Nona Cleopatra. 2 kotak? Cleo yang tersadar menatap ke arah meja. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui udah banyak menghabiskan makanan yang paling dihindarinya karena akan membuatnya gemuk. Oh ya ampun, apa yang kulakukan? Kenapa kau diam aja dan tidak memberitahuku? Aku udah memberitahu Nona, tapi Nona tidak mau dengar, jawab pelayan tersebut dengan jujur, karena memang sejak tadi dia mengingatkan, tapi nonanya itu sama sekali tidak menggubris karena sedang asik mengumpat Nona Kailin. Cleopatra yang semakin kesal justru melanjutkan kembali makan es krim tersebut. Dia tidak peduli jika nanti berat badannya akan naik, karena yang terpenting saat ini hanyalah memasukkan apa yang diinginkannya, karena hatinya sedang sedih mengingat sang suami masih di dalam perjalanan dan adik iparnya yang menghilang entah kemana. Sementara itu setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dengan pulang pergi Jakarta Tokyo, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Kenan Meyer sampai di Mansion Meyer pukul 4:30 pagi. Dia segera masuk ke dalam kamar dengan langkah perlahan, karena tidak ingin membangunkan Cleopatra yang pastinya masih tertidur dengan lelap. Namun Kenan begitu terkejut saat melihat Cleopatra yang tidak berada di atas tempat tidur.
melainkan duduk di atas sofa yang ada di ruangan tersebut. Akhirnya, kau pulang juga. Kau sudah bangun tidur? Kenan berjalan cepat menghampiri Cleopatra tanpa menjawab pertanyaan wanitanya. Kau belum menjawab pertanyaanku, Kenan Meyer. Kenan berlutut di depan Cleopatra, menggenggam tangan wanita itu, sembari menatap dengan intens wajah cantik istrinya. Aku di sini, itu artinya udah pulang. Kenapa lama sekali? Dengan kesal Cleo memukul bahu suaminya. Kau tahu, aku menunggumu seharian sampai tidak bisa tidur, hanya untuk memberitahu kalau aku hamil. Jadi, benar kau. Kenan Meyer, aku belum selesai bicara. Cleo mendorong Kenan saat pria itu hendak memeluknya. Aku sangat kesal kepadamu. Aku juga kesal pada Kailin yang menghilang entah kemana. Bahkan sampai detik ini, adik kesayanganmu itu belum juga kembali. Apa kalian tidak tahu, aku begitu kesepian? Tidak ada yang bisa aku kerjai dan rasanya sangat membosankan. Gerutu Cleo panjang lebar. Menumpahkan seluruh kekesalannya kepada Kenan, tanpa peduli pria itu baru aja tiba setelah melakukan perjalanan pulang pergi Jakarta-Tokyo. Kenan menghela napasnya dengan perlahan. Ia harus bersabar menghadapi emosi Cleo yang naik turun, karena dia mengetahui wanita hamil pasti mengalami mood swing karena perubahan hormon. Dan dari mana Kenan mengetahui semua itu? Tentu saja dari artikel yang dibacanya seputar kehamilan saat dalam perjalanan pulang. Memangnya Kailin pergi kemana? Aku menyuruhnya untuk beli es krim, tapi sampai detik ini dia belum juga kembali. Kenan kini mengetahui apa yang membuat Cleo kesal, karena Kailin tidak membelikan apa yang diinginkan wanita itu, dan juga karena dirinya yang pulang terlalu lama. Untuk alasan pertama masih masuk di akal olehnya, tapi untuk alasan kedua, apa Cleo lupa kalau dirinya itu pulang pergi ke luar negeri, bukan pulang pergi ke luar kota. Jadi wajar kalau memakan waktu berjam-jam. Aku akan membelikan kamu es krim, tapi sebelum itu, Kenan mengusap perut Cleo dengan perlahan, lalu mengecupnya. Terima kasih sayang, kau udah memberikan hadiah terindah dan juga termahal untukku, ucap Kenan sambil mengecup bibir istrinya. Diperlakukan hangat seperti itu tentu aja membuat Cleo luluh. Ia diam saat Kenan mengecup bibirnya berulang kali. Aku masih marah kepadamu, Ken, ucap Cleo setelah Kenan menghentikan kecupannya. Kau udah membuat aku hamil, itu artinya kau harus bertanggung jawab. Tentu saja sayang, aku belum selesai meneruskan perkataannya. Ia dibuat bingung saat Cleo mengejutnya sembari membuka kancing kemejanya dengan terburu-buru. Kau tidak boleh berpaling dariku, apalagi selingkuh, saat nanti tubuhku menjadi gemuk. Tentu. Ucapannya tenggelam saat bibir tipis Cleo kini melumat bibirnya dengan sangat menuntut. Bahkan tangan wanita itu tidak tinggal diam, melepaskan kemeja yang dikenakannya dan mulai membuka ikat pinggang celananya. Kalau kau berani selingkuh, aku akan... Tangannya mencengkram kuat di bawah sana, sebagai ultimatum untuk suaminya. Kenan tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, melihat tingkah Cleo yang terbilang unik karena marah-marah namun menggodanya secara bersamaan. Kenan tersenyum saat melihat sisi liar seorang Cleopatra, karena itu artinya dia harus menyiapkan tenaga ekstra untuk membuat wanitanya puas. Tanpa menunggu lama, Kenan pun melepaskan satu persatu yang melekat di tubuh Cleopatra hingga polos tanpa sehelai benang pun, sama seperti dirinya yang udah melepaskan semua yang dikenakannya. Tunggu dulu. Kenan menahan saat Cleo menarik tubuhnya untuk segera memulai percintaan mereka. Kenapa? Tanya Cleo dengan kesal karena udah tidak sabar menyatu dengan suaminya. Kau sedang hamil, aku tidak ingin menyakitinya. Kenan mengusap perut Cleopatra dengan perlahan. Menyakitinya bagaimana? Justru baby kita yang menginginkannya. Bohong Cleo, karena malu jika berterus terang bahwa dialah yang begitu menginginkan Kenan saat ini juga. Cepatlah sayang. Kenan menatap wajah dan perut Cleopatra bergantian, merasa ragu untuk meneruskannya atau tidak, karena di satu sisi dia ingin memuaskan hasratnya, tapi di sisi lainnya merasa takut akan menyakiti baby yang ada di dalam perut Cleopatra.
Ah, lama sekali. Dengan tidak sabaran, Cleo mendorong Kenan ke samping, membuat pria itu berbaring, hingga ia bisa memegang kendali percintaan mereka yang baru aja dimulai. Sayang, pelan. Kenan berusaha menahan pinggang Cleo yang tengah naik turun di atas tubuhnya, karena ia masih merasa khawatir dengan apa yang tengah mereka lakukan. Diamlah, Kel, ucap Cleo dengan napas terengah-engah, mencium bibir suaminya dengan sangat menuntut tanpa menghentikan pergulatan panas mereka. Apa kau udah periksa ke dokter kandungan? Tanya Kenan di tengah pergulatan panas mereka sambil menatap wajah cantik Cleo yang terlihat semakin seksi saat berkeringat. Tentu saja belum, karena ucapannya terhenti saat tiba-tiba aja Kenan mengubah posisi mereka, melepas penyatuan yang baru berjalan beberapa menit. Kita periksa sekarang? Apa? Bagi Cleo dengan kesal, karena Kenan menghentikan percintaan panas mereka hanya untuk pergi ke dokter kandungan. Ini masih pagi, Ken. Alana aja mungkin masih tertidur. Aku akan membuat sepupumu itu bangun dan memeriksa kehamilanmu saat ini juga. Tapi Kenan, sekarang Cleopatra, ucap Kenan dengan tegas sembari ingin menggendong istrinya. Aku bisa sendiri. Cleo yang kesal menghempaskan tangan Kenan dengan wajah yang ditekuk. Ia berjalan menuju bedroom, tanpa peduli tubuhnya yang polos tanpa sehelai penangkun. Sementara Kenan hanya bisa menghela napasnya dengan kasar saat melihat tubuh Cleo yang menghilang di balik pintu. Sebenarnya dia juga tidak ingin menghentikan percintaan panas mereka. Tapi Kenan benar-benar sangat khawatir, apalagi saat mengetahui Cleo belum memeriksakan kandungannya. Alana mengerjakan tugasnya sebagai seorang dokter kandungan yang tengah memeriksa pasiennya dengan wajah yang ditekuk sembari mengusap kedua matanya yang terasa berat. Bagaimana matanya tidak terasa berat saat ia baru tertidur jam 4:30 pagi tadi setelah menggantikan rekan kerjanya menangani salah satu pasien yang melahirkan. Dan saat matanya baru saja terpejam, Alana dipaksa Kenan Meyer untuk memeriksa kandungan Cleopatra. Bagaimana anakku di dalam sana? Sudah bisa apa dia? Tanya Kenan dengan antusias saat Alana melakukan USG pada kandungan Cleopatra. Sebuah pertanyaan yang membuat Alana dan Cleo membelalakan kedua mata mereka, bahkan sampai membuat rasa kantuk yang dirasakan Alana lenyap seketika. Anakmu udah bisa menendang, jawab Alana dengan asal. Benarkah? Kenan mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Tentu saja tidak. Kau lihat ini? Alana menghela napasnya dengan berat sembari menunjuk pada layar monitornya. Baru berbentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin, embrio, dan plasenta. Jadi coba kau jawab, anakmu udah bisa apa di dalam sana? Tanya Alana dengan tertawa. Cleo yang berbaring di atas perangkar pun ikut tertawa melihat ekspresi wajah Kenan yang bingung dan sesekali tanpa mengerutkan keningnya. Sudah, tidak perlu dijawab. Alana memotong saat Kenan ingin membuka suaranya. Usia kandungan Cleo baru jalan 4 minggu, jadi kau harus menjaga mereka dengan baik. Ucap Alana sembari duduk kembali di kursi kerjanya. Kenan membantu Cleo turun dari atas perangkar, lalu mereka duduk di kursi yang berhadapan dengan Alana yang terlihat sedang menuliskan sebuah resep. Vitaminnya harus diminum, istirahat yang cukup, dan jangan sampai kau mengalami stres, ucap Alana pada sepupunya. Cleo menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Al, untuk hubungan suami istri, seaman kan? Tidak mengganggu babynya kan? Tanya Cleo dengan tatapan sinis pada Kenan saat teringat kejadian 1 jam yang lalu, di mana suaminya itu menghentikan kegiatan panas mereka dengan tiba-tiba. Tentu saja aman. Tunggu dulu. Kenapa kau yang bertanya? Biasanya yang menanyakan hal itu kan para suami. Tanya Alana dengan bingung. Wah, jangan-jangan kau yang paling bersemangat untuk urusan ranjang? Kelakarnya sembari tertawa. Sudah, jangan membahas masalah ranjang. Kalau aku ceritakan bagaimana nikmatnya bercinta, kau nanti tergoda untuk mencoba. Bisa panjang urusannya. Balas Cleopatra yang juga tertawa. Panjang gimana?
Tanya Alana dengan bingung. Karena kau belum punya lawannya, alias belum punya pasangan. Kalau ingin mencobanya dengan siapa? Tidak mungkin dengan membayar pria kan? Sialan kau. Alana melempar berkas yang ada di atas meja ke arah Cleopatra. Namun dengan sigap Kenan menangkisnya agar tidak mengenai Cleo. Ingin rasanya ia memarahi Alana karena udah berani hendak melukai istrinya. Namun Kenan harus menahan keinginan itu saat mengingat Alana adalah sepupu Cleopatra.